Sebagaimana lazimnya bank plat merah pada masanya, DBS atau Development Bank of Singapore memiliki ciri khas. Geraknya lamban, sistem kerjanya birokratis, dan karenanya tertinggal dalam persaingan. Nah, kemudian Pius Gupta diminta memimpin transformasi DBS menjadi bank digital. Sebuah tugas yang hampir mustahil. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi di tahun 2016. DBS Bank menjadi bank pertama yang menerima penghargaan sebagai The World's Best Digital Bank oleh Euromoney. Wow, kok bisa ya? Apa yang Pius Gupta lakukan? Dan apa strategi serta inovasi yang dilakukan? Yuk, kita cari tahu. Kita telusuri kisah ini mulai dari momen ketika Pius Gupta diminta memimpin transformasi DBS menjadi bank digital. Lalu kita akan cari tahu kenapa Gupta menempatkan konsumen di posisi strategis transformasi. Kemudian kita akan dalami cara Gupta dalam membangun core digital dan digital culture di DBS. Di bagian akhir kita akan ambil beberapa pelajaran penting dari kisah ini. DBS didirikan pemerintah Singapura pada tahun 1968. Dan sebagaimana lazimnya bank plat merah, DBS pun memiliki ciri khas yaitu geraknya lamban, sistem kerjanya birokratis, dan karenanya tertinggal dalam persaingan. Parahnya lagi, tidak ada data tentang cabang mana yang untung dan mana yang merugi. Itulah situasi yang dihadapi Pius Gupta ketika pria kelahiran India itu diminta menjadi pimpinan eksekutif DBS pada tahun 2009. Situasi itu membuat Gupta sadar bahwa kalau mau jadi bank digital, DBS harus diubah total. Gupta lalu mengajak jajaran eksekutif DBS belajar ke perusahaan-perusahaan teknologi global. Loh, kenapa Gupta nggak ngajak mereka belajar ke perbankan raksasa? Kenapa kok justru mengajak mereka belajar ke perusahaan raksasa teknologi? Ternyata mantan orang Citibank itu punya alasan logis. Perusahaan-perusahaan raksasa teknologi itu kan sudah berhasil mendisrupsi dunia perbankan dengan teknologi pembayaran digital. Jadi wajar dong kalau mereka belajar digitalisasi ke raksasa teknologi Asia seperti Tencent atau Alibaba. Singkat ceritanya, Gupta kemudian menerapkan startup mindset di lingkungan kerja DBS. Kenapa startup? Karena para startup biasa kerjanya lincah dan juga inovatif serta mampu mengoptimalkan teknologi digital. Namun, tentu saja Gupta sadar bahwa nggak gampang menerapkan digitalisasi di dalam perbankan. Kenapa? Karena pertama, sektor finansial adalah sektor yang sangat ketat regulasinya. Penerapan digitalisasi harus dilakukan secara cermat supaya tidak berpotensi menabrak regulasi. Yang kedua, fakta bahwa banyak bank yang mengklaim berhasil melakukan transformasi digital, ternyata cuma sebagian aja yang benar-benar sukses. Sebagian lainnya gagal karena tidak mengubah cara kerja, budaya perusahaan, dan semua aspek perbankan dalam proses digitalisasinya. Gupta juga paham bahwa transformasi DBS tidak boleh terjebak pada aspek teatrikal saja. Nggak sok-sokan digitalisasi, padahal cuma menerapkan satu atau dua aplikasi saja misalnya. Jadi harus dipastikan bahwa teknologi digital yang diterapkan benar-benar menyentuh seluruh aspek. Oleh karena itu, bagi Gupta, transformasi DBS harus berfokus pada 3 hal. Pertama adalah fokus pada pelanggan. Kedua, digital to the core. Dan ketiga, digital culture. Apa maksud dari semua itu? Yuk kita bahas satu persatu. Fokus utama adalah customer. Nah, ini menarik ya, karena Gupta tidak berfokus pada pengembangan teknologi digital meskipun sedang membangun digitalisasi. Juga tidak berfokus pada kompetitor dan tren. Kenapa customer? Ya wajar ya, karena basis bisnis perbankan adalah customer-nya. Ternyata Gupta terinspirasi pemikiran Clayton Christensen. Menurut Christensen, sebuah perusahaan bisa dikatakan sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik kalau mereka sudah memikirkan perjalanan pelanggan atau customer journey. Contohnya Uber. Bagi Gupta, sukses Uber bukan cuma karena teknologinya. Uber sukses justru karena mampu menjawab apa yang sebetulnya diinginkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, DBS menempatkan pelanggan di pusat transformasi digital. Mereka mengupayakan supaya layanan perbankan bisa diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pelanggan bisa mengelola uangnya dengan mudah. DBS didorong supaya bisa menemukan, mendefinisikan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan mereka.
Para karyawan juga didorong untuk bisa memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif, lalu menyediakan tools yang diperlukan. Intinya adalah Gupta ingin agar supaya DBS sebagai bank itu nggak perlu kelihatan invisible, tapi pelanggan tetap bisa mengelola uang mereka dengan mudah dan juga tanpa hambatan. Ya, itu tercermin dari slogan iklan mereka yaitu Live More, Bank Less. Gupta ingin setiap pelanggan senang dengan layanan DBS yang begitu cepat dan mudah. Pelanggan DBS itu ada dua. Pertama, pelanggan digital yang sudah menggunakan aplikasi dan layanan online. Dan kedua adalah pelanggan tradisional yang masih datang ke kantor bank. Setelah dikaji, ternyata pelanggan digital memberikan keuntungan lebih besar. Mereka bisa menghasilkan revenue 2 kali lebih banyak. Nah, keterlibatan mereka dalam layanan perbankan juga besar. Dan yang lebih penting, saldo pinjaman dan deposit mereka juga ternyata lebih tinggi. Selain itu, biaya mendapatkan pelanggan digital itu 57% lebih murah, sehingga biaya operasional jadi lebih efisien. Nah, kelebihan lainnya adalah pelanggan digital melakukan transaksi 16 kali lebih banyak, dan itu dilakukan secara mandiri. Kemandirian pelanggan membuat DBS bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Lalu secara finansial, pelanggan digital memberikan pengembalian ekuitas 27%, lebih tinggi dibandingkan pelanggan tradisional yang hanya mengembalikan 19% saja. Kesimpulannya adalah pelanggan digital bukan hanya lebih aktif, tapi juga lebih menguntungkan. Nggak heran kalau fokus kepada pelanggan digital menjadi misi yang sangat penting dalam transformasi digital DBS. Gupta juga membentuk komite pengarah yang disebut dengan Customer Experience Council atau Dewan Pengalaman Pelanggan. Anggotanya mulai dari CEO sampai pemimpin kunci seperti kepala unit bisnis dan kepala layanan. Dewan inilah yang memimpin dan mengukur progres perusahaan untuk menjawab setiap kebutuhan dari pelanggan. Mereka bertemu setiap kuartal untuk melakukan evaluasi berdasarkan matrik EATE atau Early Engagement, Acquisitions, Transacting, dan Deepening Engagement. Matrik itu bisa merepresentasikan kepuasan pelanggan pada produk dan layanan DBS. Misi DBS untuk bisa melayani pelanggan lebih baik bisa gagal kalau mereka masih bekerja dengan cara yang lama, masih birokratis, kurang kreatif, dan silo atau sesama karyawan enggan saling berbagi informasi. Jadi, mereka harus mengubah semua itu. Pertanyaannya, seperti apa perubahannya? Supaya misi memuaskan pelanggan bisa tercapai, transformasi digital harus dilakukan sampai ke inti yang terdalam. Transformasi digital bukan cuma sekedar jargon. Transformasi itu harus menjadi digital to the core. Untuk itu, DBS harus bisa mengadopsi dan menerapkan cara kerja startup. Sebab startup biasa bekerja secara agile, kolaboratif, dan cekatan memanfaatkan teknologi digital. Pada tahun 2018, DBS menciptakan platform operating model. Itulah cara kerja yang digerakkan oleh tim lintas area dan lintas divisi. Mereka fokus mengembangkan 33 platform yang membuat pelanggan bisa merasakan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah mengaksesnya, dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap platform dikelola 2 orang, 1 orang dari divisi segmen bisnis dan satunya lagi dari divisi IT. Menyatunya kedua orang ini membuat kerja jadi lebih efektif. Silo di antara fungsi bisnis dan teknologi juga jadinya hilang. Dengan begitu, DBS bisa bergerak secara agile. Tapi sekedar agile dan kolaboratif aja masih belum cukup. DBS harus diubah menjadi data-driven organization atau perusahaan yang berbasis data. Jadi setiap keputusan bisnis harus diambil berdasarkan data akurat dan real time. Maka DBS memodernisasi tata kelola data, memanfaatkan platform data baru, dan mengubah budaya kerja di seluruh organisasi. Mereka nggak lagi memakai model presentasi slide. Sebagai gantinya mereka pakai dashboard untuk bisa membuat, memonitor, dan menilai dampak dari sebuah keputusan bisnis. DBS juga membentuk Data First yang tugasnya mengumpulkan semua data, tools, dan skill yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tim ini bekerja dengan memanfaatkan data analitik, AI, dan juga machine learning. Mereka juga mengolah informasi tentang berbagai kasus yang berdampak bagi pelanggan, bisnis, dan juga karyawan. Dalam mengelola data, DBS juga mengubah cara mereka melayani pelanggan. Misalnya, bank konsumen atau consumer banking itu ditata menjadi intelligence banking dengan memanfaatkan AI. Adanya bank konsumen ini membuat setiap pelanggan bisa mendapatkan rekomendasi produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian dalam mengelola human capital, DBS juga memanfaatkan teknologi AI dan machine learning. Dengan cara itu, pimpinan divisi HC bisa tahu kapan seorang karyawan akan keluar, sehingga dia bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan engagement karyawan. Hasilnya, turnover karyawan DBS
terendah di industri perbankan di Singapura, yaitu hanya 10% saja. Sedangkan rata-rata turnover perbankan di Singapura mencapai 15 hingga 20%. DBS juga memanfaatkan data untuk bisa meningkatkan kepatuhan dan mencegah penipuan. Mereka menggunakan teknologi AI dan data analytics untuk mengembangkan proses pengawasan end-to-end yang komprehensif. Nah, dengan teknologi itu, mereka bisa mencegah terjadinya praktek pencucian uang yang mendukung kegiatan terlarang seperti penjualan narkoba atau terorisme. Digitalisasi lain yang dilakukan DBS adalah beralih menggunakan cloud, berinvestasi dalam otomatisasi, dan mengembangkan layanan mikro untuk mendukung platform. Pada tahun 2021, 90% layanan teknologi DBS dihasilkan dari internal perusahaan. Tapi saat ini, operasional DBS sudah bisa berjalan optimal dengan dukungan penerapan 99% aplikasi berbasis cloud dan juga proses otomatisasi. Sekarang, satu administrator sistem mampu menjalankan 1.200 mesin virtual. Wow. Mengadopsi teknologi digital dan mengubah culture perusahaan belum bisa menjamin berhasilnya transformasi digital. Sebab proses transformasi masih harus didukung talenta terbaik dan terbangunnya digital culture yang kreatif. Bagaimana cara DBS mendapatkan dan mengembangkan para talenta terbaiknya dalam membangun digital culture? Untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik, DBS menerapkan program rekrutmen hackathon. Melalui program ini, DBS mampu menjaring 600 developer dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Yahoo, dan Huawei. Mereka diminta menciptakan solusi-solusi mutakhir di bidang API, komputasi awan, dan juga perluasan ekosistem. Sekarang, DBS sudah punya 10.000 lebih ahli IT. Artinya, sepertiga dari total karyawan adalah tenaga IT. Dan bayangkan ya, di sebuah bank, jumlah ahli IT-nya 2 kali lipat lebih banyak daripada jumlah bankir. Selanjutnya, DBS juga menerapkan Digify. Ini adalah platform pembelajaran bagi karyawan supaya mereka bisa memahami dan menerapkan konsep Agile Framework, Big Data, serta teknologi digital. Digify menjadi bekal seluruh karyawan untuk bisa menguasai keterampilan dasar digital. Juga membuat mereka bisa terus mengikuti perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara cepat. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan teknis, DBS mendirikan DBS Tech Academy. Di situ para karyawan bisa belajar banyak hal, mulai dari keamanan cyber sampai dengan machine learning. Jadi, di DBS Tech Academy, karyawan bisa meningkatkan keahlian teknikal dan memperdalam kemampuan digital mereka. Dari karyawan yang berkualitas itulah diharapkan bisa lahir ide-ide produk dan layanan sekaligus solusi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan pelanggan. Langkah Gupta berikutnya adalah membentuk tim yang bertugas menyusun program perubahan budaya kerja di DBS. Mereka memberi kesempatan karyawan bereksperimen dan berkreativitas. Misalnya, mendesain ulang ruangan kerja supaya bisa tercipta suasana kerja yang lebih kolaboratif dan men-trigger inovasi. Atau sekedar supaya mereka bisa saling menuangkan dan berbagi ide dan terus mendiskusikannya. Suasana kerja seperti itu mirip suasana kerja di lingkungan startup di Silicon Valley. Langkah lain yang dilakukan Gupta adalah menjadikan para ahli IT sebagai bagian internal perusahaan. Dulu jumlah karyawan IT hanya sekitar 20% saja. Sekarang jumlah mereka bengkak jadi 70%. Dengan begitu DBS tidak perlu lagi vendor untuk mengembangkan teknologi digital. Di awal bergabung, para ahli IT di training ulang. Tujuannya supaya mereka bisa menghasilkan inovasi yang sustainable. Karena mereka memiliki sense of belonging, engagement, dan juga jenjang karir yang memberikan insentif jangka panjang. Proses retraining juga dilakukan di divisi lain, misalnya yang diungkap oleh Bidyut Dumra, Head of Innovation DBS. Menurutnya, DBS sudah melakukan reskilling kepada 500 customer service. Mereka dilatih supaya bisa melaksanakan peran baru sebagai content creators, live chat agents, dan customer experience designers. Dari kisah transformasi digital DBS, kita bisa memetik 3 pelajaran penting. Pertama, DBS menempatkan pelanggan di jantung strategi transformasi digital. Transformasi digital dimulai dengan memprioritaskan pendekatan yang berpusat pada pelanggan, dengan memahami dan menyelesaikan pain points dari pelanggan mereka. Dengan cara ini, Gupta mengingatkan kita bahwa transformasi digital bukan hanya sebatas mengenalkan dan menerapkan teknologi baru, melainkan perlu melakukan perubahan secara fundamental. Kedua, perubahan fundamental dilakukan pada seluruh aspek operasi bisnis. Dari platform operating model yang digerakkan oleh tim lintas area sampai dengan menjadi organisasi berbasis data,
DBS menunjukkan bagaimana perubahan menyeluruh dalam cara berpikir dan beroperasi adalah kunci untuk berhasil dalam transformasi digital. Ini mengajarkan kita bahwa transformasi yang sukses bukanlah tentang teknologi saja, tetapi juga tentang integrasi teknologi ke dalam setiap aspek operasi bisnis. Yang ketiga, transformasi di DBS tidak akan berhasil tanpa perubahan budaya. DBS mengadopsi budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan juga pemikiran kritis. Inisiatif seperti hackathon dan program rekrutmen inovatif menunjukkan bagaimana budaya yang tepat bisa mendorong sukses transformasi digital. Pelajaran penting ini menekankan bahwa teknologi saja jelas tidak cukup. Saya ulangi berkali-kali itu ya. Sebuah perusahaan harus berinvestasi dalam pengembangan budaya yang mendukung transformasi tersebut. Itulah transformasi yang telah dilalui oleh DBS untuk menjadi bank digital terbaik di dunia. Semoga bermanfaat.